Bab 916. Ini seperti beberapa orang yang terburu-buru untuk membayar setelah makan malam. Semua orang terburu-buru untuk membayar, tetapi tidak semua orang benar-benar ingin membayar. Bisa jadi semua orang hanya ingin bersikap sopan, karena jika Anda tidak sopan, sepertinya Anda tidak berakal. Oleh karena itu, seringkali ada orang di bar hotel yang menanyakan siapa yang membayar tagihan tersebut, dan Anda selalu datang dan pergi. Charlie melihat banyak orang seperti itu, tapi dia mengagumi orang seperti Paul, yang cerdas, tegas, dan terus terang. Karena dia telah mengatakan sesuatu, dia benar-benar akan berhenti berbicara omong kosong, dan langsung menyuruhnya pergi. Ini adalah cara komunikasi antara orang pintar harus berlangsung. Setelah itu, Paul membawa Charlie keluar perusahaan dan datang ke pintu lift. Dia berinisiatif menekan tombol elevator untuk Charlie, dan kemudian elevator naik dari lantai pertama dan berhenti di lantai ini. Begitu lift berhenti, Paul buru-buru memberi isyarat tolong. Baru saja hendak berbicara dengan Charlie, pada saat ini, pintu lift tiba-tiba terbuka, dan kecantikan super dengan sosok glamor dan tinggi, mengenakan setelan kecil di tubuh bagian atas dan rok dengan pinggul tertutup tiba-tiba muncul di lift. Kecantikannya glamor dan mengharukan, tetapi pada saat yang sama tidak ada kekurangan tampilan glamor dan seksi. Itu bisa digambarkan sebagai yang terbaik dari yang terbaik, sehingga semua pria bersemangat. Paul memandangnya dengan heran dan berseru, Nona Song, mengapa kamu di sini? Si cantik hendak berbicara ketika dia tiba-tiba melihat Charlie di sebelah Paul. Wajahnya yang dingin dan cantik tiba-tiba tampak bermandikan angin musim semi. Dengan senyum ceria gadis kecil itu, dia berkata dengan terkejut, Wait, kenapa kamu di sini? Charlie mendongak dan menemukan bahwa orang di dalam lift ternyata adalah Warnia, anak tertua dari keluarga Song. Dia juga ditemani oleh beberapa pengawal yang masing-masing memegang sekeranjang bunga yang indah. Warnia tidak menyangka akan bertemu kekasihnya Charlie di sini, dan dia secara alami sangat bahagia di dalam hatinya. Charlie merasa sedikit terkejut melihatnya di sini, dan berkata sambil tersenyum, saya datang ke sini untuk membantu teman saya melihat feng shui-nya. Lagi pula, dia mengira bahwa Paul baru saja mengenali Warnia, jadi dia menebak bahwa mereka berdua pasti saling kenal. Warnia tersenyum dan berkata, tampaknya Tuan Wade, Anda juga mengenal Tuan Paul. Saya datang ke sini karena kakek saya meminta saya untuk membantunya dan memberi Pak Paul beberapa keranjang bunga sebagai ucapan selamat atas pembukaan perusahaannya. Setelah berbicara, dia menyadari bahwa dia belum menyapa Paul, jadi dia berkata dengan malu-malu, Paul, sudah lama sekali. Paul adalah orang yang cerdas, dan paling banyak dihubungi dalam pekerjaannya sebagai pengacara, jadi dia memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk menafsirkan mata dan ekspresi orang. FBI di Amerika Serikat pernah menawarkan kursus menafsirkan ekspresi wajah. Hal ini terutama untuk mengajari para penangan kasus bagaimana menggunakan ekspresi halus dan perubahan mata tersangka untuk menebak apakah pihak lain berbohong. Ini adalah kategori psikologi kelas atas, tetapi juga merupakan kursus wajib bagi setiap petugas pengadilan. Paul belajar hukum di Amerika Serikat selama bertahun-tahun, dan juga menjadi seorang pengacara, ditambah dengan pendidikan keluarga masa kecilnya, sehingga dia memiliki bakat unik di bidang ini. Oleh karena itu, dari pandangan Warnia pada ekspresi dan mata Charlie, dia dapat mengatakan bahwa Warnia menyukai Charlie. Sambil mengagumi Charlie, dia mampu menarik kecantikan yang menakjubkan seperti Warnia, dan dia tidak bisa menahan nafas. Tampaknya Charlie benar-benar luar biasa, dan bahkan wanita tertua dari keluarga Song memiliki cinta yang dalam padanya. Lebih penting lagi, Charlie adalah orang yang sudah menikah. Wanita tertua keluarga Song sebenarnya menyukai pria yang sudah menikah. Ini hanyalah berita ledakan. Bab 917. Pada saat ini, Warnia yang anggun keluar dari lift. Meskipun dia datang untuk memberi Paul sekeranjang bunga, matanya selalu tertuju pada tubuh Charlie. Setiap kali melihat Charlie, Warnia merasa sangat bahagia, seolah-olah ia kembali ke usia 18 tahun. Faktanya, seorang wanita tertua seperti dia dewasa lebih awal dari kebanyakan orang, berhubungan dengan dunia manusia lebih awal, dan belajar memakai topeng lebih awal. Namun setelah melihat Charlie, setelah jatuh cinta dengan Charlie, kemampuan Warnia untuk memakai topeng gagal di hadapannya. Dia menatap Charlie dengan kekaguman dan kasih sayang di matanya, dan dia menjawab dengan malu-malu, Wade, bagaimana Anda dan Paul bisa saling kenal? Tuan Paul seharusnya baru saja tiba di Cina belum lama ini. Charlie tersenyum sedikit dan berkata, ayah mertuaku dan ibu Paul adalah teman kuliah, jadi mereka bertemu satu sama lain. Warnia terkejut dan berkata, bagaimana mungkin ini kebetulan seperti itu? Paul di samping tersenyum dan berkata, ini benar-benar kebetulan. Saya tidak menyangka, Nona Song,
Anda juga kenal Tuan Wade. Warnia menatap Charlie dalam-dalam dan berkata kepada Paul, EMR Wade bisa dianggap sebagai penyelamat saya. Apakah Anda ingat suatu saat ketika barang ekspor kami tiba di Amerika Serikat? Barang tersebut langsung dikatakan tidak memenuhi syarat, tetapi mereka tetap ingin menuntut kami dan membuat kami menanggung kompensasi yang besar? Paul segera mengangguk dan berkata, tentu saja saya ingat saat Anda meminta saya untuk bergegas dari pantai timur Amerika Serikat ke pantai barat untuk membantu Anda menyelesaikan perselisihan ini, tetapi masalahnya telah diselesaikan sebelum saya mencapai pantai barat. Warnia berkata dengan rasa takut yang masih ada, saya tidak sengaja merusak Feng Shui di rumah saat itu. Bisnis tidak hanya menderita, tetapi saya juga mengalami banyak masalah. Saya bahkan sering mengalami masalah mengemudi dan kecelakaan. Dengan itu, Warnia mengangkat pergelangan tangannya untuk memperlihatkan gelang yang ditinggalkan ibunya, dan berkata dengan emosi, saat itu, gelang ini sudah hilang. Jika bukan karena Tuan Wade, saya tidak akan dapat menemukannya kembali. Paul berseru, ternyata ahli Feng Shui yang kau beritahu adalah Tuan Wade. Warnia mengangguk dan berkata, iya, ini Tuan Wade. Mata Paul yang menatap Charlie sudah penuh dengan penyembahan dan kekaguman. Dia berseru, EMR Wade, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda adalah Master Feng Shui yang selalu dipuji oleh Nona Song. Charlie tersenyum acuh tak acuh, melambaikan tangannya dan berkata, itu tidak lebih dari sedikit keterampilan menyadap, tidak layak disebut. Paul buru-buru berkata, EMR Wade, kamu benar-benar terlalu rendah hati. Jika Anda tidak menunjukkannya sekarang, Biro Feng Shui saya mungkin punya masalah besar. Saya sangat bersyukur. Meskipun Charlie sangat rendah hati, Paul tidak berpikir demikian. Dia sudah memiliki rasa hormat untuk Charlie di dalam hatinya. Terlebih lagi, bahkan wanita tertua dari keluarga Song memuji Charlie karena lebih alami, belum lagi Charlie. Saat ini, Charlie berkata, aku masih ada yang harus dilakukan, jadi mari kita bicarakan dulu, dan aku akan pergi sekarang. Warnia buru-buru bertanya, Tuan Wade, mau kemana? Apakah kamu punya mobil? Jika kamu tidak mengemudi, aku akan mengantarmu pergi. Charlie tersenyum dan berkata, apa kau tidak perlu menceritakan kembali masa lalu dengan Paul? Warnia buru-buru berkata, Paul dan saya adalah kenalan lama. Mulai sekarang, dia akan berkembang di Aurose Hill. Kami punya waktu untuk menghidupkan kembali masa lalu. Jika kamu tidak mengemudi hari ini, izinkan aku mengantarmu. Melihat hal ini, Paul tahu bahwa Warnia tidak hanya menyukai Charlie, tetapi juga menempatkan Charlie pada posisi yang sangat-sangat penting di hatinya. Saat ini, dia berkata dengan tergesa-gesa, Nona Song, terima kasih atas keranjang bunga yang Anda berikan, dan terima kasih, Tuan Song, karena telah membantu saya. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda pasti akan datang mengunjungi saya lain kali. Bab 918. Warnia melirik Paul dengan penuh rasa terima kasih, dan berkata kepadanya, tidak apa-apa, karena ada yang harus kamu lakukan, maka aku tidak akan terlalu mengganggumu, ayo kita berkumpul lagi. Paul memang sangat tinggi dalam EQ, dan juga sangat tinggi dalam IQ. Dia dapat melihat bahwa pikiran Warnia tertuju pada Charlie, jadi dia mengusulkan untuk mengirim Charlie padanya. Kalau begitu, mengapa tidak mendorong perahu di sepanjang jalan dan membantunya? Jadi Warnia berkata kepada Charlie, EMR Wade, aku akan memberikannya padamu. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, baiklah, aku akan merepotkanmu. Warnia tersenyum malu-malu, dan berkata dengan serius, Tuan Wade, jangan terlalu sopan padaku. Warnia meninggalkan pengawalnya untuk membawa keranjang bunga kepada Paul. Dia menekan lift, mengulurkan tangan untuk memblokir pintu lift, dan berkata kepada Charlie, EMR Wade, kumohon. Charlie mengangguk sedikit, masuk ke lift lebih dulu, dan Warnia mengikutinya. Pintu lift tertutup, dan aroma tubuh Warnia yang samar dan samar perlahan menembus lubang hidung Charlie. Rasa Warnia sangat tinggi, parfum di tubuhnya ringan dan panjang. Tidak hanya membuat orang merasa sangat nyaman dan menyegarkan, tetapi baunya juga tidak vulgar, bahkan membuat orang menjadi obsesif dan membuat ketagihan. Berdiri bersamanya, Charlie bahkan memiliki beberapa kontemplasi di dalam hatinya. Tak bisa dipungkiri bahwa Warnia memang sangat cantik, dengan temperamen yang sangat luhur, dan yang lebih penting lagi, wanita ini terlalu lembut saat berada di hadapannya, dan tidak bisa melihat aura misi. Keduanya meninggalkan Gemdale Building bersama, dan Warnia secara pribadi membuka pintu Rolls-Royce-nya dan meminta Charlie untuk duduk. Setelah masuk ke dalam mobil, Warnia dengan hormat bertanya pada Charlie di sebelahnya, EMR Wade, kemana kamu pergi? Aku akan mengantarmu.
Charlie tersenyum sedikit. Kalau begitu tolong bawa aku kembali ke Thompson Villa. Warnia bertanya dengan takjub, Tuan. Charlie, apa kau akan melakukan tugas? Kenapa kamu pulang tiba-tiba? Charlie berkata sambil tersenyum, waktu untuk melakukan sesuatu belum tiba, aku akan pulang dan menunggu. Meskipun Warnia sedikit terkejut, dia mengangguk sedikit dan berkata, kalau begitu aku akan membawamu kembali. Saat dia mengatakan itu, dia mengumpulkan keberanian lagi dan bertanya dengan penuh harap, Mr. Wade, kapan kamu punya waktu? Aku ingin mentraktirmu makan malam. Charlie berpikir sejenak dan berkata, mari kita ambil 2 hari. Ada banyak hal baru-baru ini, terutama hari ini. Dia sudah menjelaskan kepada Isaac dengan sangat jelas bahwa begitu dia siap untuk membebaskan Elaine, pusat penahanan akan secara khusus memintanya untuk meneleponnya. Saat itu, dia akan pergi dan menjemput Elaine kembali. Alasan mengapa dia harus menjemput Elaine sendiri terutama karena dia ingin melihat betapa menyedihkannya Elaine sekarang. Wanita yang berani mencuri 21,9 miliar ini tidak akan pernah bisa mengambil pelajaran jika dia tidak menderita karenanya. 21,9 miliar. Jika menunjukkan belas kasihan padanya dan dia tidak takut mengungkapkan identitas, dan dia memanggil polisi secara langsung, Elaine akan dijatuhi hukuman setidaknya hukuman mati yang ditangguhkan bahkan jika dia tidak menembaknya untuk sejumlah besar uang yang terlibat. Biarkan dia masuk dan menderita selama beberapa hari, dan kemudian biarkan dia keluar. Itu sudah sangat murah untuknya. Bab 919. Setelah Elaine kembali ke pusat penahanan dari kantor polisi untuk diinterogasi, dia menunggu hasilnya dengan cemas. Dia tidak tahu apakah polisi akan membiarkan dirinya pergi, jadi dia hanya bisa berdoa di dalam hatinya. Dalam 2 hari sejak memasuki pusat penahanan, Elaine menderita. Dia tidak pernah menderita siksaan yang menyakitkan dalam hidupnya. Sekarang dia merasa berada di ambang kehancuran. Jika mereka tidak membiarkannya keluar, dia benar-benar harus mati di sini. Nyonya Wilson tua tahu bahwa Elaine dipanggil ke kantor polisi untuk diinterogasi di pagi hari, dan dia merasa sedikit khawatir di dalam hatinya. Dia takut Elaine akan memberitahu petugas polisi bahwa dia dan Gena menyiksa dan memukulinya. Selain itu, dia juga khawatir Elaine akan mengajukan perubahan sel dengan petugas polisi. Jika petugas polisi menggantikannya, bukankah dia akan kehilangan kesenangan terbesar? Sudah sekian lama, keluarga Wilson telah menderita begitu banyak kemalangan dan kesengsaraan, sehingga suasana hati Nyonya Wilson yang tua sangat rendah. Baru setelah Elaine dan dia dikurung di sel yang sama, dia mendapatkan kembali kegembiraan dan kegembiraan hidup. Pikiran bahwa Elaine mungkin telah dipenjara selama lebih dari 10 atau 20 tahun, dan bahwa dia akan dapat keluar setelah menunggu lebih dari 10 hari, Nyonya Wilson tua merasa bersemangat. Melihat Elaine meringkuk di sudut sel, Nyonya Wilson tua sangat ceria. Dia melangkah ke Elaine dan bertanya sambil tersenyum, saya dengar Anda dipanggil ke kantor polisi untuk diinterogasi? Elaine menatapnya, menggigil. Dia, Ibu, saya dipanggil untuk menanyakan situasinya. Nyonya Wilson tua bertanya dengan dingin, lalu apakah Anda berbicara omong kosong dengan polisi? Apakah Anda tidak mengeluh kepada mereka? Elaine buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir, Bu, saya tidak memberitahu polisi apa yang terjadi di dalam sel. Mereka mendatangi saya untuk menanyakan tentang kasus ini. Nyonya Wilson tua santai, mendengus dan bertanya padanya, saya berkata Elaine, apakah Anda sudah berkonsultasi dengan pengacara? Berapa tahun Anda akan dihukum dalam situasi ini? Apakah 10 tahun dan 15 tahun cukup? Elaine menggelengkan kepalanya berulang kali dan bergumam, saya belum menemukan pengacara, jadi saya tidak tahu berapa lama saya akan dihukum. Setelah kembali, Elaine tidak berani mengatakan bahwa dia mungkin akan segera dibebaskan. Karena begitu mereka tahu dia akan dilepaskan, mereka pasti akan melakukan segala kemungkinan untuk menyiksa diri mereka sendiri dengan kejam sebelum mereka pergi. Jadi Elaine memutuskan untuk menahan, sampai polisi datang untuk melepaskannya. Nyonya Wilson tua mencibir dan berkata dengan bangga, saya telah mendengar orang lain mengatakan bahwa dalam kasus Anda, setidaknya 15 tahun akan dijatuhi hukuman. Lady Wilson berkata sambil mendesah panjang, tetapi dia berkata dengan semangat, 15 tahun. Elaine, 15 hari, saya tidak tahan selama 15 tahun, bagaimana Anda akan menerimanya? Aku akan mengkhawatirkanmu saat aku memikirkannya. Elaine berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak tahu Bu. Ketika saya berpikir bahwa saya akan dikurung di dalamnya selama lebih dari 10 tahun, hati saya sangat sejuk. Gena melangkah ke Elaine saat ini, dan menampar kanan dan kirinya,
lalu menatapnya. Seperti kamu, wanita bangkrut yang merenggut suami orang lain, jangan bilang kamu akan ditahan lebih dari 10 tahun, bahkan jika Anda ditahan seumur hidup. Itu tidak mengurangi kebencian. Pikirkan tentang Making yang dipaksa ke Amerika Serikat oleh Anda. Meskipun saya tidak mengenalnya, saya bahkan belum pernah bertemu dengannya. Tetapi ketika saya memikirkan apa yang Anda lakukan padanya, saya ingin melakukannya untuknya. Bau mulut. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya untuk menjambak rambut Elaine, membuat wajahnya berderak beberapa kali. Mulut Elaine segera meneteskan darah, dan pada saat Gena berhenti, dia tidak menyangka Nyonya Wilson tua di samping juga menunggu untuk mengajarinya. Tepat saat Gena berhenti, Nyonya Wilson tua tiba-tiba mengulurkan tangannya, dengan erat meraih telinga Elaine, dan menariknya dengan putus asa, membuat Elaine menjerit kesakitan. Elaine menyeringai dan bertanya, "Ibu, mengapa ibu menarik telingaku? Apakah saya melakukan sesuatu yang salah, ibu?" Bab 920. Nyonya Wilson tua dengan dingin mendengus, "Kamu masih bisa bertanya, apa yang kamu lakukan salah? Saya memberitahu Anda, selama Anda masih hidup, selama Anda bisa bernapas, itu salah. Satu-satunya pilihan tepat Anda adalah mati dengan cepat. Jangan buang udara di dunia ini." Elaine merasa telinganya akan dicabut, dan rasa sakitnya sangat menyakitkan, tetapi dia tidak berani memiliki rasa ketidaktaatan sedikit pun, jadi dia hanya bisa menelan kepahitan ke perutnya, berpikir bahwa jika dia bertahan, dia hanya bisa bertahan. Setelah dia keluar, Lady Wilson yang jahat ini juga akan dibebaskan dalam waktu kurang dari 10 hari. Pada saat itu, Lady Wilson yang jahat ini tidak memiliki tempat tinggal, tidak ada tempat makan, tidak ada tempat untuk minum, atau dia akan mati di jalan. Ada kesempatan untuk menemukan balas dendamnya. Bukankah Lady Wilson yang buruk ini merasa bahwa dia akan dikurung di dalamnya selama lebih dari 10 tahun? Dia juga ingin mengambil surat yang ditulisnya dan pergi untuk tinggal di Villa Thompsonnya, yang hanya mimpi. Dia pasti tidak pernah membayangkan bahwa tidak mungkin dia ditahan di sini selama lebih dari 10 tahun, dan dia akan segera dibebaskan. Ketika penjaga penjara datang untuk melepaskannya, dia yakin istri yang buruk ini akan tercengang, dan bahkan sangat menyakitkan, sangat tertekan, dan sangat marah. Mungkin saja mati di sini di tempat. Nyonya Wilson tua tidak menyangka Elaine akan dibebaskan. Dia hanya merasa bahwa Elaine mungkin akan tetap di penjara selama sisa hidupnya. Itu sebabnya dia selalu menganggap surat yang ditulis oleh Elaine sebagai harta karun, karena dengan surat ini di tangannya, dia bisa pergi tinggal di rumah besar Thompson setelah hanya menunggu lebih dari 10 hari dari sekarang. "Omi, Thompson, beraninya aku memikirkannya sebelumnya." Setelah tinggal di Thompson First Class kali ini, dia mengatakan tidak ada yang mungkin untuk pindah, dan dia akan mati di Manshaven seperti Thompson First Class. Dia lebih feodal dan percaya tahayul. Dia merasa bahwa hanya dengan meninggal di Manshaven seperti ini dia dapat mengabdikan dirinya pada keluarga yang lebih kaya dan menikmati kemakmuran seumur hidup. Kali ini, para penjaga di pusat penahanan melangkahi. Baru pada saat itulah Nyonya Wilson dengan enggan melepaskan telinga Elaine. Tadi, dengan seluruh kekuatannya, dia menarik telinga Elaine menjadi merah dan bengkak, dan bahkan ada beberapa robekan dan pendarahan di pangkal telinga. Air mata menyakitkan Elaine meledak, tetapi ketika dia melihat penjaga penjara, dia hampir gila karena kegembiraan. "Penjaga penjara ada di sini. Penjaga penjara ada di sini untuk melepaskannya. Saya akhirnya akan bebas lagi. Saya akhirnya bisa kembali ke rumah besar Thompson, makan lengkap, dan tidur nyenyak. Selama lebih dari 2 hari, saya tidak makan apa-apa kecuali menjilat 2 suap bubur di tanah. Saya tidak bisa tidur nyenyak, dan saya juga demam. Perasaan ini terlalu menyakitkan." Jadi Elaine tidak sabar untuk segera pergi dari sini selamanya. Penjaga penjara melangkah ke sel, membuka pintu, dan berkata, saatnya membiarkan angin keluar, semua orang berbaris ke taman bermain. Keluar untuk mengudara. Hati Elaine sangat bersemangat, dan langsung jatuh ke dasar. Apakah penjaga penjara di sini untuk mengeluarkan semua orang? Bukankah dia siap untuk melepaskannya? Apakah petugas polisi belum membahas apakah mereka ingin melepaskannya?